Oke, udah aku record ya. Kita mungkin mulai aja. Hmm, ya, ulang. Oke, mulai langsung aja ya. Udah jam segini, bahas tahun 2024. Di sini soalnya cuma ada 4. Oke, soal pertama. Senyawa ester 1 berikut digunakan sebagai pemberi rasa apel. Tuliskan nama infak senyawa tersebut. Ya, soal bonus nih ya. Kita tata nama 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 berarti metil butanoat. Kita pakai bahasa Indonesia aja deh. Berarti metil. Oke. Ini untuk yang A. Tuliskan 3 buah reaksi pembuatan senyawa 1 tersebut. Gitu ya. Oke. Untuk yang B, kita punya butanoat. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini jelas kita punya reaksi esterifikasi ya. Nantinya kita dapat peroleh ester ini. Mungkin ini pakai pendekatan retro dikit ya. Mungkin agak terlalu dini buat kalian, cuma ya ini namanya panah retro. Intinya nanti dari panah ini kita bisa dapat bahan untuk pembuatan suatu senyawa gitulah. Nah, ini dari panah retro ini nanti diperoleh asam ester ini diperoleh dari asam karboksilat, yaitu sambutanoat ditambah suatu alkohol ya, gitu, yaitu metanol. Nantinya ini melalui reaksi esterifikasi. Verifikasi gitu. Oke. Oke, nanti dia tuh dapat dari sini 3 buah reaksi pembuatan senyawa 1. Oke, ini yang pertama, nanti kita pelajari esterifikasi. Yang kedua, nantinya dapat diperoleh dari apa namanya, dari suatu ini ya, aku lupa nama reaksinya, tapi nanti dia tuh akan adisi gitu dari suatu ester terhadap suatu alkil halida gitu. Di sini kita bisa ganti dengan anggaplah Cl gitu ya mungkin. Gitu. Jadi ini nanti melalui reaksi Claisen gitu lah. Karena kita menggunakan enolat dari suatu ester. Terus nantinya juga bisa kita peroleh dari ini ya, yang ketiga mungkin kita nanti bisa peroleh dia itu dari reaksi alfa beta ya. Nanti diperoleh seperti ini. Yang kita reaksikan
dengan suatu soft nucleophile gitu ya, yaitu nanti kita pakai Me2CuLi gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini nanti pakai Gilman gitu ya. Yap, itu untuk yang B. Nanti reaksinya tinggal ditambahkan saja ya. Jadi misalkan ini nanti untuk yang esterifikasi kita punya OH, kita tambahkan metanol ya, MeOH dalam larut asam, larut asam, katalis asam gitu ya. Jadi ini diperoleh ester. Oke. Yang kedua kita pakai Gilman, nantinya punya suatu alfa beta ya. Kita reaksikan dengan reagen Gilman Me2CuLi, nanti diperoleh reaksi beta adisi gitu ya. Intinya kita peroleh ester. Terus nanti yang ketiga kita gunakan enolat ya. Ini kita gunakan enolatnya adalah suatu ester. Kita gunakan basa. Kalau mau itu mungkin ya NaH ya. NaH kita reaksikan nantinya, ini 2 tahap ya, dengan NaH dulu, kemudian nanti direaksikan dengan ini etil klorida gitu. Oke, nanti akan terjadi reaksi adisi menghasilkan lupa nama reaksinya, bukan adisi sih, SN lah ya, SN tapi dari suatu apa namanya enolat gitu. Oke, kita lanjut, itu untuk yang poin B. Itu poin C. Tuliskan mekanisme hidrolisis basa senyawa ester tersebut. Oke, kita punya ester, kemudian kita reaksi hidrolisis basa, berarti kita punya OH minus sebagai katalis dan H2O gitu ya. Oke, hidrolisis berarti nanti kita akan menghasilkan asam karboksilat dan suatu ester gitu ya. Cuma nanti kelemahan dari hidrolisis basa, dia tuh nanti menghasilkan suatu ion ion ini ya, ion karboksilat gitu. Jadi nanti mekanismenya dia itu akan ada adisi terlebih dahulu gitu ya. Ini nanti akan naik gitu ya. Kenapa seperti ini? Menghasilkan seperti ini. Sebenarnya H2O-nya nggak diperlukan pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi tinggal ditulis OH minus doang. Sorry, ini nanti bakal jadi tunggal. Ini bermuatan negatif. Ini OH, ini O seperti ini. Oke. Nantinya ini bakal turun ya. Ini turun, mau nggak mau ini bakal lepas ya sebagai living group. Sehingga nantinya dihasilkan ini ya. Ini adalah OH ya, ditambah
MEO negatif. Oke, nantinya ini kita jabarkan. Oke, di A ini nanti bisa mengambil hidrogen di sini, sehingga nanti dikasih ya, nanti dihasilkan ini O negatif, oke, ditambah metanol, gitu. Oke, nantinya ini akan menggunakan H2O, sorry, OH, aduh sorry. Oke, ini nanti masuk ke sini sehingga diperoleh OH ditambah MEOH ditambah OH minus. Ini sebagai katalis. Gitu ya. Jadi kalau dia itu sebagai katalis, maka dia itu harus digambarkan lagi ya nanti di produknya gitu. Karena dia itu dipakai dan terbentuk kembali gitu. Oke, itu untuk mekanismenya. Kita lanjut untuk yang D. Di sini kita punya tuliskan hasil reaksi S tersebut dengan metil magnesium bromide ya. Metil magnesium bromide itu adalah MeMgBr ya. Berlebih berarti ini excess di dalam etil ether ya. Ini cuma pelarut aja. Kita punya seperti ini. MeMgBr ditambahkan ini nanti di etil ether seperti ini. Ya, kalau mau ditulis di etil ether juga boleh ya. Ini nanti kita tulis excess buat keterangan aja. Dari sini kita tahu ya nanti dia itu akan terjadi reaksi adisi ya pada karbonil. Nantinya dia itu akan menghasilkan intermediate yang lebih reaktif gitu ya, sehingga reaksi itu dapat berjalan 2 kali. Dan di sini juga dikasih kondisi yang dia itu berlebih gitu, sehingga nanti dia itu memungkinkan untuk adisi 2 kali. Ini untuk mekanismenya, nantinya ini bakal naik, nanti bakal turun ya, nanti bakal lepas, sehingga nanti diperoleh untuk reaksi pertama dia itu diperoleh keton gitu ya. Seharusnya sih ini ada semacam gitu. Oke, nanti dari sini kita lakukan adisi lagi. Ini harusnya nanti ya mungkin bisa di stuck gitu ya. Lebih ke ini dulu sih. Ini ini nanti ada MeMgBr lagi. Dia itu nyerang lagi ya. Nanti masuk. Nah, dia itu nanti bakal berhenti di atas. Itu menghasilkan ini. Oke. Nah, ini nanti biasanya kita follow up dengan penambahan asam ya. Berarti 2OH positif. Oke, ini nanti akan
sebenarnya dia tuh nanti bakal distabilkan oleh MGBR positif ya. Nantinya ini akan diperoleh produk ya. Nanti juga MEO, MGBR gitu ya. Sehingga nanti ini diperoleh produknya adalah alkohol tersier ya, gitu. Oke. Yap, ini kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Namanya berarti 2 metil pen 2 ol gitu. Oke. Nih. Oke. Untuk yang D udah selesai ya untuk nomor 1. Quite simple. Harusnya kalian bisa mengikuti. Kita lanjut soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2, reaksi substitusi khusus karbonil pada posisi alfa. A. Prediksikan urutan keasaman dari paling asam dari kesnya berikut, jelaskan alasannya. Oke. Ini ya, kita punya ABC. Jadi ini adalah senyawa dikarbonil. Senyawa dikarbonil itu nanti memiliki alfa. Alfa ini terhadap karbonil ya, nanti dia tuh akan semakin asam. Di sini dia tuh ditekankan pada yang bagian tengah. Jadi nanti kita bandingkan gitu ya. Oke. Nantinya kita akan meninjau sistem karbonil ini bagaimana dia tuh menstabilkan si kalau menurutku sih jelas nanti di situ bakal ada resonansi ya. Jadi mungkin sebagai definisi dulu ya. Kalau kita punya suatu zat ya, kita katakan asam, ketika dia tuh nanti kan bisa menghasilkan H+ gitu ya. Anggaplah ini nanti akan diambil oleh suatu basa ya. Basa ini akan mengambil di sini, ini nanti bakal dikasih ke sini. Ya sebenarnya nanti resonansi dulu gitu ya, tapi secara umum kita nanti akan hasilkan yaitu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah suatu basa konjugat, basa konjugat gitu ya, ditambah suatu asam konjugat yaitu pH positif ya. Oke. Nah, dia itu dikatakan suatu asam apabila basa konjugatnya itu nanti stabil. Maka nanti ini kita katakan sebagai asam. Gitu ya. Nantinya di sini dia tuh akan ada resonansi ya, dia tuh bisa resonansi ke sini, ini bisa naik gitu. Sehingga untuk resonansinya menghasilkan ini. Sorry. Oke. Ini adalah bentuk resonansinya dan ini nanti bisa ke sampingnya juga ya. Jadi nanti ini turun, ini ke sana, ini nanti naik. Untuk resonansi keduanya menghasilkan
negatif gitu. Oke, jadi dia tuh nanti akan ada 3 bentuk resonansi. Secara keseluruhan nantinya untuk ketiga jenis apa namanya? 3 jenis senyawa dikarbonil ini, dia itu sama-sama bisa memiliki 3 resonansi ya. Yang membedakan apa ya? Yang membedakan di sini lebih ke ini ya mungkin ya. Kalau kita punya eh, hmm, hmm, kalau kita bandingkan gitu ya, mungkin dengan yang satunya, diasumsikan dia tuh bakal menghasilkan intermediate yang sama gitu ya. Yang satunya kan bakal menghasilkan CH3 seperti ini gitu. Hmm, dia itu harusnya gitu ya. Ini kan nanti ada muatan negatif. Muatan negatif H. Hmm. Faktor di sini itu cuma kita harusnya sih cuma fokus ke sini ya. Ini dan ini. Oke. Jadi di sini kita punya elektron donating group. Ini juga kita punya elektron donating group gitu. Nah, untuk kekuatan elektron donating groupnya itu nanti yang lebih besar adalah yang sebelah kiri gitu ya. Um, uh, tapi kalau secara itunya nggak terlalu itu ya. Hmm, eh, ini. Kayaknya sih dia itu ini ya. Kalau dia tuh punya OCH3, ini akan lebih apa ya namanya? Jadi kalau dia itu suatu basa konjugat itu akan lebih stabil jika eh, terdapat
gugus electron withdrawing gitu. Karena muatan negatif lebih terlokalisasi. Nah, di sini dia tuh malah diberikan ada OCH3 cenderung membuat basa konjugat dia itu meningkatkan densitas ya, membuat basa konjugat densitas elektronnya justru naik gitu, dan sulit untuk mengalami apa namanya kayak kestabilan, dan karena dia tuh densitasnya naik, karena densitas elektron naik, maka zat cenderung menjadi lebih basa dan mengambil hidrogen kembali dari asam konjugat gitu. Ya, sepertinya itu, sehingga nantinya kalau kita bandingkan gitu ya, nantinya untuk OCH3 yang ini itu adalah yang paling basa ya. Jadi nanti kita punya urutannya, ini adalah A, adalah B, ini adalah C. Maka urutan yang dari paling asam itu adalah A, B, dan C gitu ya. Ini udah urut. Yep. Harusnya itu untuk yang poin A ya. Alasannya lebih karena dia tuh EDG, sehingga dia tuh nanti menurunkan kestabilan dari konjugatnya. Harusnya dia tuh didelokalisasi, tapi malah di kasih elektron gitu lah. Oke, untuk yang A kita lanjut ke B. Poin B, jelaskan bagaimana mensintesis asam butanoat dari dietil malonat. Ya, asam butanoat seperti ini, 2, 3, 4 OH dari dietil malonat ya. Dietil malonat, dietil. Oke, berarti dia itu dari sama ya. Dari ini yang esternya ya. Oh, C, dietil ya. T berarti. Oke. Oke. Jadi kita pengen dapat dari situ, maka first kita bakal tambahkan dulu ya si
karbon yang kurang, ya. Nantinya ini kita butuh suatu es basa. Kita reaksikan ini cukup dengan NaOET ya. Nanti tolong diperhatikan penggunaan etanoatnya. Di sini kita pakai etanoat, sorry ya, apa namanya bukan alkoksinya ya. Nanti disesuaikan dengan esternya. Nanti ada hidrogen alfa akan menyerang, ini akan masuk, dinaik ya, menghasilkan suatu malonat, enolat. Oh, oke. Ini nanti negatif. Kita nanti reaksikan dengan ini ya, etil klorida. Ini nanti akan ke sini. Ini nanti akan ke sini. Nanti akan lepas. Gitu. Sehingga nanti kita peroleh ester ini oh ya benar. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, setelah menghasilkan ester ini, baru nanti kita akan lakukan hidrolisis ya. H3O+, H3O+, nantinya kita akan langsung tahu ya, nggak usah digambar. Ya, kalau kalian mau gambar mekanismenya sih monggo. Tapi nanti itu akan lumayan panjang gitu ya, sehingga nanti ini bisa dipercepat saja. Ini nanti aku bakal coba ke sini. Ku rearrangement ya, sedikit ku putar doang sih. Oke, ini nanti bakal jadi OH. Nah, dia itu nanti akan menghasilkan 2 karboksilat. Ya, ini nanti baru ku panasin. Ya, ini nanti ku panasin. Nantinya akan terjadi reaksi dekarboksilasi, yaitu seperti ini. Oke, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Gitu. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Dia itu bakal menghasilkan N0 dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti ini akan mengalami tautomer gitu ya, menghasilkan karboksilat. Gitu. Oke. Oke, itu untuk yang poin B. Lanjut, kita ke poin C. Poin C ditanyakan, tuliskan mekanisme reaksi alkilasi CH2 CH3 CH2Br terhadap sikloheksanon dengan bantuan basa NOET. Oke. Kita punya sikloheksanon ya. Ditambahkan dengan NaOET, dan yang kedua nanti bakal dengan BR gitu ya. Sama nantinya ini oke. Kalau mau langsung diprediksi bentuknya nanti bakal jadi kayak gini ya. Sorry. Oke, seperti itu. Kita ke mekanismenya. Nanti ini akan ada hidrogen alfa diserang, ini akan naik. Kita peroleh produknya adalah
ini negatif ya. Ya udah sih gini doang, tambah ETOH, kita kemudian reaksikan dengan BR gitu ya. Ini nanti akan turun, akan menyerang, ini nanti akan lepas, menghasilkan bisa langsung ke produksi. Ini sorry, ini oke. Ditambah PR minus ya. Di sini bilangnya bantuan ya, berarti bukan katalis ya. Ini bantuan, jadi sebenarnya nggak terlalu itu. Tapi kalau mau mungkin ya, ini nanti anggap aja itunya adalah sebagai katalis. Nanti ini, enggak sih. Ya udah sih kayak gini aja. Nanti ini akan ketemu sama ini nanti bakal sama Na ya, positif. Ini bakal ketemu sama Na positif. Nantinya menghasilkan NaBr plus ETOH. Gitu. Oke. Itu untuk mekanismenya. Lanjut. Tuliskan produk reaksi dari asam asetat dengan Br2 PBr3H2O. Oke. Oke, ini adalah reaksi HVZ harusnya, asam asetat ya. Kita punya asam asetat dengan Br2 PBr3H2O. Oke. Oke. Wait. Jadi itu perlu air. Oh ya. Sebenarnya ini seperti ini sih. Oke, ini adalah reaksi 1. Yang kedua baru H2O. Gitu. Oke. Nantinya ini akan terjadi, harusnya PBR-nya dulu yang di atas. Kalau mau langsung produknya, tapi kan ini minta mekanisme ya. Ini nanti bakal menghasilkan OH, BR ya. Ini nanti mekanismenya mulai dari dia itu saya akan terjadi reaksi ini dulu ya. Karbonil ini nanti akan menyerang PBr sehingga
dihasilkan wait, ini ya, itu ke bawah, nanti positif, PBR 3, OH, ya. Nantinya ini kita extend satu aja, ini BR gitu ya. Dia itu bakal lepas satu harusnya. Oke, berarti ini tadi aku setelah di awal ya. Nanti ini 2 BR, oke, nanti ini bakal lepas. Oke, berarti ini kayak gini, terus BR minus gitu ya. Ini nanti bakal nyerang ke sini. Oke, ini nanti bakal naik harusnya. Yap. Nantinya dihasilkan PBR 2. Oke, ini OH, ini BR, terus nantinya dari sini bakal ada turun, ini nanti bakal lepas ke sini. Oke, sehingga nanti dihasilkan O, BR, A, gitu ya. Ini positif, ditambah P, O, BR 2. Ini nanti harusnya bakal sedikit tautomer ya. Wait. Ya. Nantinya ini bisa tautomer harusnya. Tapi harusnya jadi keton dulu sih. Enggak ya. Oke. Kayaknya ini nanti bisa seperti ini. Jadi ada H. Anggaplah kita punya BR min ya. BR min. Mungkin ini ada di larutan. Atau mungkin H2O juga sebenarnya cukup sih. Ya bebas lah nanti. Bisa pakai H2O juga boleh. Nanti yang penting dia tuh bakal ngambil hidrogen di sini. Ya.
Ini nanti bakal menghasilkan alkena, nanti naik ke atas. Kayaknya aku lebih menyarankan pakai 2O sih. Ini ya. This is more make sense for me maybe. Oke, ini nanti bakal menghasilkan suatu enolat ditambah H3O plus gitu ya. Terus dari sini nantinya akan menjadi suatu nukleofil gitu ya. Jadi kita punya Br, ini nanti bakal turun itu nanti ini bakal lepas menghasilkan ini ya, OH menjadi rangkap, ini jadi ada BR-nya, ini nanti jadi ini positif, ya, apa kalian tahu nanti di situ ada kekurangan PB gitu ya. Ini nanti BR, itu punya BR min, ini nanti bakal diserang, ini yang bakal masuk, hasilnya adalah ini ya, R, R, dari sini nantinya wait, oh, ini udah selesai untuk tahap yang ini, nanti baru direaksikan sama H2O, ya, H2O. Ini nanti bertindak sebagai nukleofil, kebanyakan PB. Ini bertindak sebagai nukleofil karena dia itu merupakan ini ya, hasil halida, hasil bromida. Ini cukup reaktif gitu ya. Nanti ini akan diserang di sini, ini nanti naik, turun, ini nanti lepas, nantinya dihasilkan PR, O, OH positif, nanti dari BR min yang lepas, diserang, menghasilkan asam karboksilat, ini BR, gitu. Tambah BR. Oke. Yep. Harusnya itu nanti kalau ini excess ya, jika excess dia tuh bisa berlanjut excess menghasilkan harusnya hasilnya itu ini H, ini O, H ditambah CH3 gitu. Ini namanya bromohom gitu.
Oke, itu aja untuk yang D ya. Nomor 2 udah selesai. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Oke, di sini kita punya reaksi kondensasi gugus karbonil, reaksi kondensasi gugus karbonil dan reaksi substitusi pada posisi alfa berlangsung pada kondisi basa, melibatkan intermediat ion enolat. Jelaskan mengapa pada reaksi alkilasi menggunakan satu ekuivalen basa kuat litium disopropylamid atau LDA, sedangkan pada reaksi mengapa pada reaksi alkilasi menggunakan satu ekuivalen, sedangkan pada reaksi kondensasi menggunakan 0,5 basa seperti itu. Oh, oke. Oke, jadi intinya kalau dia tuh pakai LDA, hasilnya substitusi alfa. Kalau kita pakai NaOMe, nantinya jadinya kondensasi karbonil, gitu ya. Hmm, Substitusi eh, kondensasi karbonil, kondensasi karbonil. Hmm, Baru tahu fakta ini. Kondensasi substitusi. Ya, relatif gini mungkin ya. Kayaknya maksudnya gini deh. Kita punya sikloheksanon ya. Yap. Kita punya sikloheksanon. Nantinya ini akan menggunakan LDA, gitu ya, menghasilkan suatu enolat. Ya, kalau dia itu menggunakan NaOMe, ini satu ekuivalen, ini 0,05, 0,05 ya. Oh ya, 0,05. Dikit juga. Ekuivalen, ini nanti dihasilkan enolat juga, negatif, Na positif. Itu. Em, Kayaknya ini sih, dia tuh merujuk pada em, kestabilannya kayaknya. Merujuk pada kestabilan enolat akibat Li dan Na, gitu ya. Kayaknya kalau mau ditebak ya, nantinya hmm, nggak terlalu nyambung sih. Hmm, Li itu
cenderung lebih positif karena jari-jarinya kecil. Ini nanti menghasilkan apa namanya, kestabilan enolat meningkat, gitu. Jadinya dia itu cenderung terikat pada atom O, gitu. Nah, kalau dia itu NaOMe gitu ya, dia tuh jari-jarinya besar, dan nantinya kalau NaOMe itu dia tuh lebih apa ya, lebih tidak stabil, nantinya cenderung dia tuh akan turun gitu. Hingga nanti ini cenderung turun, nantinya akan menyerang suatu elektrofil gitu ya, yaitu dirinya sendiri misalkan, sehingga ini reaksi itu cenderung bereaksi dengan dirinya sendiri, menghasilkan reaksi adisi ya, kondensasi, yaitu aldol, nantinya dihasilkan seperti ini. O negatif, oke, ini nanti positif ya. Sedangkan kalau nanti dia tuh litium, dia tuh relatif masih berada pada bentuk itu gitu ya, tetap stabil, hingga ada elektrofil elektrofil yang lebih kuat gitu. Kalau ini tidak stabil, dan lebih nukleofil, sehingga menyerang elektrofil, yaitu dirinya sendiri gitu ya, kayaknya seperti itu. Jadi contohnya nanti misal di sini akan ada, kalau kita kasih alkil halida ya, baru mau turun gitu. Oke, ini nanti keluar sehingga terjadi reaksi adisi substitusi alfa ya. Gitu. Oke, sepertinya itu. Aku juga nggak terlalu paham ini, teori banget mungkin ya. Tapi kalau aku mau suruh nebak sih kayaknya itu ya. Jadi kestabilan basanya. Terus nanti kita lanjut yang B. Jelaskan bagaimana mensintesis 3 metil 2 siklopentenon
melalui reaksi kondensasi aldol intramolekul dengan katalis NaOH dalam etanol. Jadi kita punya kondensasi aldol intramolekul. Jadi nanti molekulnya itu harus satu gitu ya. Oke. Seharusnya nantinya kita bakal punya yang B itu siklotanon ya seperti ini. Yep. Dia tuh bilangnya hanya dari etanol dan NaOH ya. Jadi ini nanti seharusnya kita bisa tarik ya. Ini kan nanti dari kondensasi aldol ya. Kondensasi aldol ya mau nggak mau dia tuh nanti harus dari aldol dulu. Berarti kita nanti akan dapat kondisi awalnya adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah kondensasi aldol, produk aldol. Nah, dari produk aldol ini kita nanti harusnya akan putus di bagian sebentar, bagian sini ya, sehingga nanti dihasilkan dia itu adalah O 1, 2, 1, 2, 3. Dia tuh nanti seperti ini. Jadi dia itu adalah senyawa keton yang mirip ya, itu. Yep. Jadi nanti ini bakal pakai, tapi ya mau nggak mau sih, ya adalah ya. Nanti pakai NaOH ada etanol. Bagaimana sama sintesisnya ya tinggal direaksikan aja. Udah ini tinggal kamu reaksikan. Sorry. Oke, dikasih NaOH dalam etanol. Udah, gitu. Oke, nanti bakal jadi produk. Udah, gitu aja. Seperti itu. Nantinya H alfa yang diambil adalah yang di sini. Ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti bakal ke sini, sini. Ya. Nantinya akan menghasilkan enolat, ya, yaitu di posisi ujung. Seperti ini. Oke, kemudian nanti dia itu bakal turun. Ini nanti menyerang ke sini, masuk ke situ, dihasilkan siklek 5 ya. Nanti di sini bakal ada O. Nanti di sini keton. Terus dia itu dijadiin OH ya. Nanti ada etanol. Ini nanti bakal ke sini, masuk ke sini, sehingga dihasilkan ini. Nah, nanti dari sini
akan ada ETO-nya, ya nanti akan diambil alfa. Oke, ini nanti bakal masuk. Harusnya sih dia tuh nanti bakal ada ini ya, protonasi dulu harusnya. Ya tapi kalau mau ya mungkin kayak gini dulu ya, agak dipaksa mungkin dulu ya. Ini nanti ke sini menghasilkan produk, eh, nantinya akan menghasilkan OH minus ya. OH minus di sini dia itu bakal menyerang, ya sebenarnya memang harus dikasih air dulu ya. Jadi ini nanti akan ada H2O. Oke. Ini nanti oke, oke, gitu. Jadi nanti ini untuk tahap ketiga, ya, dia tuh kasih asam lah. Ini sebagai untuk warm up aja sih, tapi kalau mau dipaksa sebenarnya bisa kayak tadi ya. Mungkin lepas OH minus, this much better than ya daripada nggak ada lah. Ya mungkin itu. Tapi secara umum ya kita cuma sampai sini boleh ya. Yang penting kamu bisa tahu reaktornya apa. Ya, cukup. Terus lanjut yang C, tuliskan mekanisme apabila senyawa ester 1, soal nomor 1 jauh banget ya, differnya. Mengalami reaksi self-Claisen condensation, itu kan bahasa apa yang cocok? Oke, senyawa 1, oke, ester ya. Mengalami self-condensation, C, hijau. Kita punya 2, 3, 4, OMe gitu ya. Karena ini kita menggunakan ester, ini kita gunakan bahasa yang cukup kuat. Kalau aku lebih sarannya adalah NaH. Dan di sini juga nggak ada kompetisi sih, harusnya kita bisa juga pakai LDA. Intinya bahasa yang kuat gitu ya. Jangan NaOH atau NaOR gitu lah. Oke, jangan pakai itu. Oke. Kemudian nanti ini akan self condensation itu ya, berarti dia itu menghasilkan enolat gitu ya. Nah, nanti ke sini ini sorry, ini nanti bakal seperti ini, negatif. Nanti bakal dengan dirinya sendiri seperti ini. Nanti akan turun, ini nanti akan menyerang ke karbonil, nanti naik ke atas, turun lagi, ini nanti lepas, sehingga nanti dihasilkan ini. Satu, dua, tiga, satu, empat ya, itu. Ini adalah produknya. Terus udah sih sebenarnya itu doang. Oke, ya hasilnya adalah ini. Kalau
misal aja nanti kalau ini dilanjut dengan H3O plus dan kasih pemanasan, ini nanti bakal jadi simetri. 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 doang nih, sorry. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, kebanyakan satu ya. Nah, itu kalau dilanjutkan sih, tapi kalau enggak ya udah sampai situ aja. Oke, lanjut yang D ya. Lumayan banyak ya sebenarnya. Oke, tuliskan produk A hingga D untuk fotosintesis melalui reaksi Stork di bawah ini. Oke, Stork ini adalah reaksi enamin gitu ya. Ini nanti untuk A. Di sini nggak perlu mekanisme ya, mungkin kita agak coba lebih cepat. Untuk A itu nantinya akan menghasilkan eh, enamin gitulah. Itu tadi siklik berapa deh? Siklik 5 sama siklik 6. Ini adalah untuk ini N intinya. Oke, ini nanti akan ada kemungkinannya. Jadi menghasilkan enamin ya. Ini adalah produk A. Kita fokus ke jawabannya dulu aja ya. Nanti itu pembentukan enamin kalian harusnya udah pernah di pertemuan selanjutnya mungkin. Nanti akan direaksikan dengan yang ini menghasilkan produk B gitu ya. Hmm, maka B itu akan masuk di posisi beta sehingga nanti produk B itu adalah seperti ini. Sorry, kebenaran. Ini C-nya berapa tuh? C-nya itu 1, 2, 4. Oke, ya. Ininya 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, di sini ME tadi ya. Kayaknya metil deh tadi. Oke, ini adalah produk B. Ini nanti bakal seperti ini ya. N di positif. Gitu, ini adalah produk B. Nanti produk C itu setelah dilakukan hidrolisis, C dan D adalah seperti ini. Maaf. Oh, oke, ini adalah produk C ditambah MEOH plus dia itu nanti terbentuk NH positif gitu.
Nah, nantinya dua-duanya bisa masuk ya. Ini bisa jadi D, ini bisa jadi D. Gitu. Jadi ada dua, tapi kalau aku lebih menyarankan yang ini ya. Jadi C-nya itu either ini atau, tapi harusnya tetap dua-duanya sih. Ini harusnya tetap benar ya. Eh, ini, 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 ini bisa C ya. Tapi aku lebih menyarankan yang sebelah sini. Jadi gunakan aja yang sini ya untuk produk C-nya. Gitu. Oke. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, amina dan senyawa heterosiklik. Wow. Buatlah urutan kebasahan dari yang paling basa dari turunan anilin di bawah ini, gitu ya. Jelas nantinya kita lihat gugus EDG WG-nya aja ya. Ini udah cukup. Intinya nantinya kita tinjau dari asam konjugasinya. Asam konjugasi. Jadi misal kita punya nanti ini zatnya kita reaksikan dengan asam dulu, maka dia itu akan menghasilkan NH3 positif. Nah, karena di sini kita punya zat positif, itu bagusnya adalah dengan EWG, gitu ya. Maka, dengan EDG, kebalik. Bagusnya adalah dengan EDG. Mungkin nanti akan semakin kuat, gitu ya. Maka nanti kita tinggal urutkan, yang paling kuat itu adalah C, yang satu, D, kemudian A, dan nanti yang ini adalah yang keempat, gitu. Oke. Aturannya mirip sama yang nomor 2 sebelumnya ya. Jadi nanti dari EDG ini akan menstabilkan si muatan positif tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Nanti yang B, tuliskan 2 cara untuk menghasilkan N-etilpropilamin. N-etilpropilamin. Oke, berarti dia itu punya etil, ya, etil propil. Oke, seperti ini. Ini adalah N-etilpropilamin. Kita bawa ke bawah ya. Dua cara mensintesis N-propiletilamin. Oke. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku tidak akan menyarankan menggunakan alkil halida sih. Jadi sebisa mungkin kalian nanti akan hindari alkil halida gitu ya. Kalau aku lebih fokusnya itu dengan, tapi kalau kalian terpaksa sih boleh-boleh aja mungkin ya. 4B. Tes amin yang paling gampang itu dengan, nah ini sekunder ya. Sekunder juga ya. Reduksi dari Clemmensen juga nggak mungkin gitu. Dari enamina ya. Jadi nanti kita punya etil mina ditambah dengan propil gitu ya. Aldehid gitu. Jadi kita punya aldehid seperti ini ya. Ini dari enamina. Terus yang satu ya mungkin ya. Jadi ini dari enamina, dari imina reduction. Imina reduction.
What time is it? 9 o'clock. Oke. Imina reduction. Yang kedua, sebenarnya kalau mau counternya juga boleh-boleh aja sih sebenarnya. Enggak sih, enggak terlalu itu ya. Hmm, aku tidak menyarankan juga nanti reduksi dari suatu karbonil ya. Em, oh ya, sekunder ya. Hmm, ini agak sedikit barbar sih sebenarnya sih. Kalau mau ini agak sedikit jauh dibandingkan em, ya, last chance mungkin ya. Aku mungkin lebih suka ini. Nanti kita punya NH ini. Jadi eh, kita dari sini terus kita tarik lagi dari sini. em, Itu adalah OH. Nanti kita tarik lagi dari suatu epoksida. NH ditambah suatu epoksida. Gitu. Ya, aku mungkin lebih menyarankan ini dibandingkan kita nanti pakai amida. Bisa sih reduksi amida sih. Nggak salah juga, cuma aku nggak terlalu suka aja. Eh, Reduction itu nanti pakai apa namanya, pH 3 kalau nggak salah, bukan ya, pH 3 itu untuk asam amonia. Pakai LiAlH4. Nah, jadi kalau mau lebih kreatif sih, kalau kalian niat ya mungkin ya, ya ini cukup ya. Tapi kalau mau cepat, mungkin kalau kalian mau cepat, ini ya, untuk option lastnya nanti kalian cari tahu sendiri itu gimana. Tapi kalau mau kalian bisa pakai ini ya. Kalian pakai aja, nanti dia itu dari NH plus suatu ester ya, eh, kurang space MA, seperti ini 1 2 3 gitu ya. Nah ini nanti bakal reduksi dari amida, reduction amid gitu ya. Kalau kalian terpaksa juga nanti kalian bisa pakai ini, NH. Ini lebih ke terpaksa ya. Kalian punya NH2 tambah ini Cl. Dah, ini aja. Ini adalah last option. Kasih note last option itu. Oke, nanti ini tinggal direaksikan aja ya. Eh, Terus nanti setelah dia tuh direaksikan menghasilkan amida, nanti dia tuh akan menghasilkan amida seperti ini. 2 3 ini direaksikan dengan LiAlH4 excess gitu.
terus dikasih H2O. Udah jadi, ini tinggal digabung aja kalau yang ini. Udah tinggal direaksikan aja. Mungkin kasih keterangan satu ekuivalen gitu ya. Udah, kalau yang atas ini mungkin aku jauh lebih suka ya. Jadi nantinya aku punya ini, koreksikan dengan epoksida ya. Ini nanti akan menghasilkan H2O, NH, OH ya. Ini nanti ku reaksikan dengan oksidasi ya. PCC ya, PCC boleh lah. PCC nanti akan jadi keton. Ini aku reduksi pakai Clemmensen harusnya. ZN Hg HCl ya. Nanti akan dihasilkan produk gitulah ya. Kayaknya cara yang pertama yang aku mungkin lebih suka aku pilih gitu ya. Terus yang kedua ya, tadi pakai enamina, kita reaksikan dengan aldehid gitu ya. NH2 kita reaksikan dengan aldehid, nantinya akan menghasilkan NH 123. Ini nanti direduksi dengan NaCN pH 3 salah namanya. NaCN sorry, pH 3CN kebalik ya. Oke, ini nanti akan menghasilkan produk. Udah. Tuh, aku lebih suka pakai ini, tapi kalau kalian mau terpaksa pakai yang bawah boleh. Itu adalah cara sintesisnya. Yang C, tuliskan mekanisme reaksi eliminasi Hoffman untuk reaksi berikut. Mekanisme ya. Males juga sih sebenarnya. Tapi jujur, ini waktunya berapa menit deh? 2 jam. Oke. Boleh lah, 2 jam boleh lah. Tuliskan produk, kita mungkin kerjain dulu yang D dulu mungkin ya. Tuliskan produk dari reaksi anilin dengan NO2 HCl lanjut reaksi dengan CuR HBr. Oh, CuR HBr. Nah, ya intinya ini adalah diazonium ya. Nanti kita punya anilin. Ini kan minta produk doang ya, udah nggak usah mekanisme. Ini dengan NaNO2 HCl, hasilnya adalah N2 positif, nantinya dengan CuBr, HBr, ya ini nanti bakal menghasilkan Br, gitu. Oke, itu untuk yang D. Jadi kita tinggal yang C aja ya. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. Kita punya 6, dua amin, 2 amin heksan, 2 amin gitu ya. Oke, kita punya
tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini nanti ada NH2 ya. Nggak sama aja ke bawah. Dan nanti reaksikan dengan CH3I ya. Ini nanti excess CH3I excess. Oke, ya dia itu nanti akan terjadi substitusi ya. Ini nanti ke sini dihasilkan eh, 2, 3, 4, 5, 6 NH H ini nanti terikat baca CH3. Ini nanti iminnya bakal nyerang ya. Sini ini positif, ini nanti masuk gitu. Oke. Sehingga dihasilkan 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 NH CH3 gitu ya. Nanti ini lagi dengan CH3I gitu ya. Karena ini excess. Aduh, sorry. Oke, ini nanti keluar menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6 CH3 A CH3 positif I negatif dimasuk hasilnya 2, 3, 4 itu 2, 3, 4, 5 sorry NCH3 2 kali ya. 2 kali nanti ada PB. Kita reaksikan lagi yang terakhir. I nanti ini ke sini, ini keluar dihasilkan 2, 3, 4, 5, 6 NCH3 3 kali positif. Nanti ini ada imin sebagai counter ion ya. Oke, terus nantinya dengan Ag2 H2O. Ag2 H2O. Oke. Ini nantinya ini yang lumayan ribet ya sebenarnya ya. Nantinya ya imin ini akan menyerang Ag2O. Oke. Sorry. Ag2O. Oke. Ini nanti akan menyerang logam Ag-nya. Ini nanti akan dikasih sehingga dihasilkan apa namanya
AgO negatif ya. Nah, dari AgO negatif ini nantinya akan menyerang air HOH, ini ke sini, ini nanti ke sini, sehingga dihasilkan AgOH ditambah OH minus. Oke. Nah, dari sini baru kita reaksikan dengan si ini ya, amina tersiernya 2, 3, 4, 5, 6 NCH3 positif 3 kali. Ini nanti akan mengambil hidrogen alfa ya. Nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini baru bakal lepas gitu. Nanti dihasilkan ini 3, 4, 5, 6 ditambah tersier amin gitu. Plus 2O. Ini nanti pakai heat. Selesai. Untuk mekanismenya, untuk soal 1 sampai 4 tahun 2024 sepertinya sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Kak, saya mau tanya, Kak. Oh, gimana? Nomor 4 yang D. D, kenapa? Bentar. 4D. Ya, Ya, kenapa? itu. Dia kenapa bisa jadi N2 positif? Ya, ini adalah oksidator ya. NaON2 ini adalah oksidator. Dia tuh ya intinya ini spesifik, aku lupa, tapi seharusnya dia tuh oksidator. NaNO2 is oxidator in wait. Oke, sorry, salah ya. Ini lebih tepatnya ke agen nitros. Nah, agak aneh sih bahasanya tuh. Nitrosating ya, nitrosating. Ya, intinya ini spesifik adalah reagen untuk diazonium. Gitu ya. Jadi ini nanti adalah namanya diazonium salt gitu ya. Nanti ini akan ada Cl-nya di sini, Cl negatif. Oke. Nanti reaksi spesifik diazonium dengan CuBr-HBr itu adalah reaksi substitusi nukleofil gitu ya. Nanti menghasilkan benzil bromida. Sorry, fenyl bromida. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Yuk. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhiri? Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Itu Cl-nya berarti
living group ya? Elmin. Oh, dia Iya. tuh cuma counter ion. Ini namanya counter ion. Counter ion. Counter ion itu adalah ion pelengkap yang dia tuh nanti menetralkan suatu ion lain gitu ya, menghasilkan garam. Jadi dia tuh ya pelengkap aja. Misal nanti kamu nggak gambarkan pun sebenarnya nggak terlalu masalah gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Sudah, Kak. Insya Oke. Allah. Sepertinya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini karena cuma 2 orang ya, ya nggak mungkin ada yang tanya lagi ya. Kita bisa akhiri ya. Terima kasih. Semangat ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, akhiri ya.